Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Prakoso dengan NIM 2010312310020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber dan pemetaan inovasi. Sumber inovasi. Inovasi merupakan pengenalan ide baru ke pasar dalam bentuk jasa atau produk baru, atau perbaikan dalam organisasi atau proses. Inovasi adalah dasar baru kewirausahaan baru, UMKM, perusahaan besar, organisasi, nirlaba, LSM, atau unit pemerintah. Menurut Drucker, terdapat 7 klasifikasi peluang yang dapat menjadi sumber inovasi, yaitu yang pertama, the unexpected, yang kedua, include, yang ketiga, process net, yang keempat, industry and market structure, yang kelima, demographic, yang keenam, change in perception, yang ketujuh, new knowledge. Baik, yang pertama ialah the unexpected, adalah hal yang tidak terduga yang bisa berarti keberhasilan atau kegagalan tak terduga, hal-hal yang di luar dugaan. Yang kedua ialah incongruous, adalah ketidaksesuaian antara realitas yang terjadi dan yang diasumsikan atau yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ialah process net, kebutuhan awal dari penemuan. Next, yang keempat ialah industry and market structure. Struktur industri dan pasar mungkin menawarkan kesempatan untuk berbagai jenis pelayanan baru. Yang kelima ialah demographics, adalah menggabungkan data demografi dengan segmentasi dan targeting dengan metode yang tepat. Yang keenam ialah change in perception, adalah perubahan persepsi yang bisa dijadikan sebagai sumber inovasi. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah new knowledge, pengetahuan baru menghasilkan banyak peluang produk baru. Menurut Small Business Connect, terdapat 3 hal yang bisa dijadikan sebagai sumber inovasi. Yang pertama ialah karyawan. Hal ini pun berlaku pada usaha kecil dan mikro. Walaupun jumlah karyawan mungkin masih sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan inovasi juga bisa diciptakan oleh pemikiran mereka. Yang kedua ialah konsumen atau pelanggan. Anda tahu apa yang mereka inginkan, dan seringkali mereka memiliki ide-ide inovatif tentang bagaimana kebutuhan mereka bisa lebih baik dipenuhi melalui produk dan layanan baru. Yang ketiga ialah pesaing. Hal yang penting untuk diingat adalah untuk tidak hanya sekedar menyalin atau menjiplak produk pesaing yang sukses, tetapi lakukanlah analisis atau produk mereka dan jangan ragu untuk bekerja di luar area apa yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik. Inovasi menjadi pemicu utama dalam perkembangan bagi kebanyakan organisasi yang telah meraih sukses di dunia. Menurut Cross, ada 5 sumber inovasi yang bisa digunakan dalam organisasi, yaitu yang pertama ialah look for the next meeting. Selalu mencari apa yang dibutuhkan orang ke depannya, dan carilah hal-hal yang besar atau berpotensi menjadi besar di masa yang akan datang. Yang kedua ialah focus on what's won't change in the market. Hal apa yang sekiranya bisa bertahan konstan untuk 5, 6, bahkan 10 tahun yang akan datang. Yang ketiga ialah focus on frustration and compromise. Ini berarti fokuslah pada hal-hal yang menyebabkan masalah, bahkan menjadi sesuatu yang bisa membuat orang frustasi, dan hal tersebut masih bisa dikompromikan. Yang keempat ialah to give the haves not what the haves have. Hal ini sebenarnya seperti subsidi silang, di mana nilai yang terdapat dari konsumen yang mampu membayar lebih digunakan untuk biayai konsumen yang kurang mampu, untuk meluaskan jangkauan pasar dan bisa lebih mengoptimalkan keuntungan. Yang terakhir ialah it's just the steal. John Minutes, apa yang bisa kita ambil dari pasar, kondisi lingkungan geografis, industri sekitar, dan lainnya, dan
bawalah atau adopsi hal yang tersebut ke dalam organisasi Anda. Ada beberapa tambahan lain yang bisa dijadikan sumber inovasi dalam berusaha atau berbisnis, khususnya dalam konteks usaha kecil dan mikro. Di antaranya yaitu teknologi atau ICT. Internet merupakan teknologi yang paling populer dalam kategori ICT. Selanjutnya ialah media cetak. Peranan media cetak sebagai sumber inovasi juga harus diperhitungkan. Next, biografi atau autobiografi. Dari biografi yang ditulis oleh orang lain atau tokoh itu sendiri yang mengandung nilai yang dianutnya. Every single moment of truth. Setiap momen yang terjadi di dalam hidup ini merupakan sumber peluang inovasi. Adapun 7 tahapan proses inovasi. Yang pertama ialah mulai dari suatu permasalahan. Proses inovasi dimulai dengan masalah atau mungkin suatu tujuan. Yang kedua ialah ubahlah masalah menjadi suatu tantangan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya diperlukan suatu perubahan, baik itu dari pola pikir maupun sikap bahwa masalah seharusnya dirubah menjadi sebuah tantangan. Yang ketiga ialah tantanglah rekan Anda untuk memberi solusi yang kreatif. Setelah Anda memiliki tantangan inovasi yang hebat, Anda perlu berkomunikasi kepada rekan atau orang lain seperti mitra bisnis, pelanggan, atau bahkan publik, sehingga mereka dapat menghasilkan atau memberi sumbangsi ide-ide. Yang keempat ialah berkolaborasi dalam menciptakan atau menggetch ide-ide. Pencipta ide-ide mungkin bisa ditempuh dalam bentuk kegiatan brainstorming melalui penggunaan software tertentu, atau tim dapat ditugaskan untuk merancang dan mengembangkan ide-ide. Yang kelima ialah komunikasikan dan evaluasi ide-ide. Dengan banyak ide dalam satu wadah, maka langkah berikutnya adalah untuk menggabungkan ide-ide yang sama ke dalam kelompok gagasan atau ide-ide besar. Setiap cluster atau kelompok ide dapat diproses sebagai ide tunggal sehingga membuat langkah selanjutnya dari proses yang lebih efisien. Yang keenam ialah kembangkan ide-ide. Bagaimana Anda mengembangkan ide tergantung pada tantangan inovasi dan jenis ide-ide yang dihasilkan. Yang terakhir ialah realisasikan ide-ide. Akhirnya setelah melewati 6 tahap sebelumnya, sekarang adalah tahap di mana Anda siap untuk memproduksi produk baru, menginstruksikan proses atau melakukan apapun yang diperlukan untuk mengubah ide-ide yang telah dievaluasi, dikembangkan menjadi implementasi yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Demikianlah materi yang saya sampaikan tentang sumber dan pemetaan inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.